Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiana Putri Andrian dari kelas B angkatan 2020. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Sejarah Sastra yang dibawakan oleh kelompok 3 Sejarah Sastra yang membahas tentang periode sastra dari tahun 1933 hingga 1942. Jadi, selamat menyaksikan. Jadi materi pertama yang akan saya bahas ini adalah tentang lahirnya majalah Pujangga Baru. Nah, jadi asal mula Pujangga Baru ini sebagai satu dari fenomena kebudayaan yang dapat ditelusuri ke belakang pada organisasi-organisasi kebudayaan kaum muda nasionalis daerah-daerah yang ada di Indonesia pada awal abad ke-20. Nah, jadi yang pertama ini di antara organisasi-organisasi tersebut adalah Jong Java yang dibentuk dari tahun 1915 di bawah naungan Pegayoman Budi Utomo. Nah, selanjutnya ini bertujuan untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kesadaran dan juga pengertian kaum muda terpelajar Jawa akan warisan kebudayaan Jawa itu. Lalu selanjutnya pada tahun 1917 gerakan ini diikuti lagi oleh Jong Sumatra Bond dengan tujuan yang sama tapi juga menyadari adanya perbedaan etnis kedaerahannya. Nah, yaitu karena itu juga menyatakan bahwa tujuannya hendak mengembangkan kesadaran kesatuan identitas di antara orang-orang Sumatera melalui penggunaan kesenian, bahasa dan juga adat dari daerah Sumatera. Pada tahun 1926, Kongres Pemuda Indonesia yang pertama diadakan di daerah Jakarta menegaskan persatuan semua gerakan kebudayaan nasionalis pemuda daerah sebagai suatu pemuda Indonesia. Laporan ini mengenai Kongres itu menggambarkan adanya kesepakatan pikiran sehingga membuahkan pendapat. Nah, bahwa sudah tiba saatnya bagi masing-masing kelompok itu untuk menganggap dirinya bukan saja sebagai pemuda Jawa ataupun pemuda Sumatera, tetapi juga sebagai pemuda Indonesia. Lanjut ke materi kedua tentang tokoh-tokoh yang ada di Pujangga Baru. Jadi yang pertama ini ada Sultan Takdir Ali Sabana. Beliau ini lahir di Natal atau Tapanuli di Sumatera Utara pada 11 Februari tahun 1908. Nah, setelah menamatkan pendidikannya di HIS Bengkulu, beliau ini mempunyai karangan. Nah, karangannya ini menggunakan bahasa yang sederhana. Karya-karyanya antara lain yaitu satu, Tak Putus di Rundung Malang pada Roman tahun 1929. Selanjutnya di karyanya yang kedua ini ada Dian Tak Kunjung Padam, Roman juga pada tahun 1923. Dan yang ketiga ini karyanya berjudul Anak Perawan Diserang Penyamun atau Roman juga pada tahun 1941. Selanjutnya ada Layar Terkembang, Roman Tendes pada tahun 1936. Yang kelima ini ada Tebaran Mega, yaitu kumpulan puisi atau prosa lirik pada tahun 1936. Selanjutnya ini juga ada Melawat ke Tanah Sriwijaya atau Kisah pada tahun 1931 atau kisaran 1952. Selanjutnya ini ada Puisi Lama pada tahun 1942 dan Puisi Baru pada tahun 1946. Yang kedua ini ada Armin Pane. Jadi Armin Pane ini adalah adik dari Sanusi Pane. Karyanya antara lain yang pertama ada Belenggu, Roman Jiwa pada tahun 1940. Yang kedua ada Kisah Antara Manusia, kumpulan sajak atau kumpulan cerita pendek pada tahun 1953. Yang ketiga ini ada Nyai Lenggang Kencana, Sandiwara pada tahun 1937. Yang keempat ada Jiwa Berjiwa atau kumpulan sajak pada tahun 1939. Yang kelima ada Ratna atau Sandiwara pada tahun 1943. Yang keenam ada Lukisan Masa atau Sandiwara pada tahun 1957. Yang ketujuh ini ada Habis Gelap Terbitlah Terang atau uraian dan terjemahan dari surat-surat R.A. Kartini pada tahun 1938.
Selanjutnya ini ada Amir Hamzah. Jadi Amir Hamzah ini lebih banyak mengubah puisi sehingga mendapat sebuah julukan yaitu Raja Penyair Pujangga Baru. Nah, karya-karyanya ini antara lain adalah yang pertama ada Nyanyi Sunyi, kumpulan sajak pada tahun 1937. Yang kedua ada Buah Rindu, kumpulan sajak juga pada tahun 1941. Yang ketiga ini ada Setanggi Timur atau kumpulan sajak juga pada tahun 1939, dan yang keempat ini ada Bhagavad Gita atau terjemahan dari salah satu bagian Mahabharata. Selanjutnya ada J.E. Tatengkeng. Jadi beliau ini lahir di Kalongan atau Sangihe pada tanggal 19 Oktober 1907. Dia juga sering melukiskan Tuhan yang bersifat universal. Karyanya antara lain ini adalah Rindu Dendam atau kumpulan sajak pada tahun 1934. Jadi yang terakhir ini adalah Asmara Hadi dan penyair-penyair baru yang lain. Jadi di antara para penyair yang sajak-sajaknya sering sekali dimuat di majalah Pujangga Baru, banyak yang sesungguhnya menulis sajak itu yang jumlahnya lebih dari cukup untuk dibukukan, tetapi tidak mereka lakukan. Nah, di antaranya ini ada siapa aja sih? Jadi di antaranya ini ada Asmara Hadi yang sering mempergunakan nama samarannya yaitu HR atau IP AM. Selanjutnya ada Daeng Miala yang nama samaran dari AM Tahir. Lalu Mozasa yang nama aslinya ini adalah Muhammad Zain Saidi. Selanjutnya ini ada R. Dajo dan lain-lainnya, dan masih banyak lagi. Sajak-sajak Asmara Hadi yang nama sebenarnya adalah Abdul Hadir atau Abdul Hadi, lahir di Bengkulu pada tahun 1914. Salah satunya ini berjudul Ku Ingat Padamu, berupa Pujangga Baru atau diterbitkan dari Pujangga Baru pada tahun 1937. Lanjut ke materi selanjutnya, ini adalah tentang para pengarang dari Balai Pustaka. Nah, yang pertama ini ada Nur Sultan Iskandar dan berikut karya tulisnya. Yang pertama ada Padayaku Karena Aku Perempuan yang diterbitkan di Jakarta oleh Balai Pustaka pada tahun 1923, dan sama dengan karya tulis selanjutnya diterbitkan di Jakarta pada Balai Pustaka juga. Nah, jadi karya tulis yang kedua ini ada Cinta Yang Membawa Maut pada tahun 1926. Yang ketiga ini ada Salah Pilih pada tahun 1928. Yang keempat ada Abu Nawas pada tahun 1929. Yang kelima ada Karena Mentua pada tahun 1932. Yang keenam ini ada Tuba Dibalas Dengan Susu pada tahun 1933. Yang ketujuh ada Dewi Rimba pada tahun 1935. Yang kedelapan ada Hulu Balang Raja pada tahun 1934. Dan yang kesembilan ini ada Kata Hendak Jadi Lembu pada tahun 1935. Sebenarnya ada lagi, tapi yang tadi itu adalah salah satu dari banyaknya karya tulis dari Nur Sultan Iskandar ini. Yang kedua ada pengarang dari I Gusti Nyoman Pajitisna, dan berikut karya-karyanya adalah yang pertama Imade Widiadi Kembali Kepada Tuhan pada tahun 1955. Yang kedua ada I Swasta Setahun di Bedahulu pada tahun 1938. Yang ketiga ada Sukreni Gadis Bali pada tahun 1936, yaitu pertama-tama terbit dalam bahasa Bali, namun kini sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa lain. Dan yang terakhir ini ada Nirawit Ceti Penjual Orang pada tahun 1935. Dan ada pula dari pengarang lain, yaitu salah satunya ini ada Abdul Muiz yang merupakan tokoh yang begitu komitmen terhadap perjuangan dan nasib rakyat yang saat itu sedang dijajah. Nah, tidak hanya melalui garis profesinya sebagai sastrawan, ia bahkan berjuang dalam dunia politik. Tulisan-tulisan Abdul Muiz yang tajam dan juga gerakan-gerakan politiknya yang itulah dapat kemudian menyebabkannya dilarang tinggal di tempat kelahirannya sendiri. Kemudian ia ini memilih daerah Garut sebagai tanah pengasingannya, dan di sanalah ia menghabiskan sisa-sisa hidupnya itu. Selanjutnya ini ada Mara Rosli, yaitu sastrawan Indonesia angkatan Balai Pustaka yang terkenal karena karyanya yaitu Siti Nurbaya atau roman yang diterbitkan pada tahun 1920 yang terkenal hingga saat ini. Nah, Mara Rosli ini sebenarnya adalah dokter hewan loh.
Baik, lanjut ke materi kedua ini tentang para pengarang wanita. Yang pertama ini ada Saryamin Ismail. Ia ini sering sekali memakai nama samaran Selasi dan Seleguri atau gabungan kedua nama Selasi Seleguri. Ia menulis untuk sejumlah surat kabar termasuk Pujangga Baru, Panji Pustaka, Asjar, Sunting Melayu, dan Bintang Hindia. Yang kedua ini ada Hamidah, yaitu seorang pengarang perempuan Indonesia angkatan Pujangga Baru juga, mempunyai nama sebenarnya yakni adalah Fatimah. Hamidah gemar sekali membaca karangan Shakespeare. Ia juga menjadi pembantu tetap Pujangga Baru di Palembang. Dan yang terakhir ini adalah Sa'dah Alim, yaitu pengarang dari kelompok Balai Pustaka yang karyanya berupa cerpen dan terjemahan dari karya asing. Selanjutnya ini ada cerita pendek, yaitu pada tahun 1936 atas usaha Balai Pustaka, cerita-cerita lucu yang ditulis oleh M. Kasim yang sebelumnya berterbaran dalam Panji Pustaka dibukukan dengan judul Teman Duduk. M. Kasim ialah seorang guru yang telah menulis sejak tahun 1922, yaitu dengan romannya yang pertama berjudul Muda Taruna. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu tentang drama. Jadi dalam bidang penulisan drama, kita hanya bisa menyaksikan beberapa orang saja pengarang yang rata-rata menulis lebih dari satu drama. Rostam Effendi menulis drama dalam bahasa Indonesia yang merupakan sebuah drama sajak Bebasari pada tahun 1924. Muhammad Yamin ini menulis Kalau Dewi Tara Sudah Berkata pada tahun 1932, juga Ken Arok dan Ken Dedes pada tahun 1934, di mana keduanya ini merupakan drama berdasarkan sejarah Jawa. Nah, Sanusi Pane juga ikut menulis Kertajaya dan Sandiakala Ning Majapahit yang diambil dari sejarah Jawa. Selanjutnya ini adalah roman-roman dari Medan dan Surabaya. Jadi, di luar lingkungan Pujangga Baru dan Balai Pustaka, ada juga penerbitan-penerbitan sastra, baik prosa berupa roman maupun puisi yang berupa kumpulan sajak. Dalam lapangan penerbitan roman, untuk tidak menyebutkan penerbitan roman-roman picisan, kita ini hanya bisa melihat roman-roman buah tangan Hamka. Nah, jadi roman Hamka yang pertama ini berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah pada tahun 1938 yang mengisahkan cinta tak sampai antara dua kekasih yang terhalang oleh adat. Selanjutnya ini ada pengarang lain dari Medan, antara lain Matumona. Nama samarannya ini adalah nama samaran beliau ini Hasbullah Parindur, dan ia menulis roman berlatar belakang peristiwa sejarah berjudul Zamnan Gemilang pada tahun 1939, dan buku-bukunya yang lain ini antara lain adalah Umanak, Jadi-Jadian, Rol Pacar Merah Indonesia, terus ada Spionage Dies dan lain-lainnya. Nah, sebuah roman yang dikarang oleh Iman Supardi ini berjudul Kintamani pada tahun 1932 yang mengisahkan percintaan seorang pelukis Jawa dengan seorang gadis Bali. Materi terakhir ini tentang para penyair dari Sumatera. Yang pertama ini ada Hasim atau M. Ali Hasim, lahir di Sulimium, Aceh pada tahun 1914, yang menerbitkan kumpulan sajaknya yang pertama yang berjudul Kisah Serang Pengembara, disusul oleh Dewan Sajak pada tahun 1940. Yang kedua ada Surapati, nama samaran dari M. Salim Umar, sajak dengan judul Indonesia Baru pada tahun 1941 yang dipersembahkan kepada Angkatan Muda. Dan yang ketiga ini ada H.R. Badaharo, nama samaran Banda Harahap, lahir di Medan pada tahun 1971. Salah satu bukunya ini berjudul Sarina dan Aku pada tahun 1940. Baik, sampai kesimpulan. Jadi yang dapat saya simpulkan di sini adalah khusus sastra Indonesia artinya semua hal yang meliputi sastra Indonesia. Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta. Sastra yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman dari kata dasar sas yang berarti instruksi atau ajaran, tetapi kata sastra ini bisa pula merujuk pada semua jenis tulisan, apakah ini indah ataupun tidak.
sejak lahirnya pada tahun 1920 sampai sekarang, yaitu 1990-an, khusus sastra Indonesia ini modern selalu berkembang. Dengan demikian, hal ini membuat adanya persambungan sejarah sastra Indonesia baik dalam rangka prosa maupun puisi. Asal mula Pujangga Baru sebagai salah satu fenomena kebudayaan yang dapat ditelusuri ke belakang pada organisasi-organisasi kebudayaan kaum muda nasionalis daerah-daerah pada awal abad ke-20 di Indonesia. Berikut tokoh-tokoh yang ada di Pujangga Baru, yakni Sultan Takdir Ali Sabana, Armin Pane, Amir Hamzah, J.E. Tatengkeng, Asmara Hadi, dan penyair baru yang lainnya. Beberapa pengarang yang ada di Balai Pustaka yakni Nur Sultan Iskandar, I Gusti Nyiman Panjitisna, Abdul Muiz, dan Mara Rosli. Namun, tak hanya lelaki saja, ada juga yang turut serta menjadi pengarang dari Pujangga Baru ini. Ada juga pengarang perempuan yang diantaranya adalah Sarimin Ismail yang tercatat sebagai novelis perempuan pertama di Indonesia, Hamidah yang memiliki nama asli Fatimah, dan Sada Alim. Dalam majalah Panji Pustaka dan lain-lain ini, tahun kedua puluhan sudah mulai dimuat kisah-kisah yang sifatnya lelucon atau hiburan seperti Si Kabayan, Si Lebay Malang, Jaka Dolok, dan yang lainnya. Tidak hanya cerita pendek saja, tetapi ada pula drama dan roman-roman dari Medan dan Surabaya yang ditulis oleh Hamka dan Matumona. Selain penulis roman dari Medan dan Surabaya, ada pula penyair yang berasal dari Sumatera, yakni Hasmi atau M. Ali Hashim. Selanjutnya ada Suprapti yang memiliki nama 16 samaran, dan juga ada M. Saleh Umar dan H.R. Badaharo yang memiliki nama samaran Bandahara. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah sastra pada periode 1933 hingga 1942 yang dibawakan oleh kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.